Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menyusun sebuah instrumen. Di mana menyusun sebuah instrumen ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika yang diampu oleh Bapak Muhammad Turmuzi SPD MPD dan Ibu Ulfa Lu'lu'il Maknun SPD MPD. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Kastrianisa Fadila dengan NIM E1R021014 dari kelas 6E. Nah, yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang instrumen tes. Nah, bagaimana sih cara menyusunnya? Oke, simak video kali ini ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sekaligus memberikan contoh untuk instrumen tes. Nah, langsung saja kita masuk pada langkah penyusunan instrumen tes. Yang pertama itu menentukan tujuan penyusunan instrumen. Yang kedua, menyusun tabel spesifikasi atau kisi-kisi. Ketiga itu menyusun butir tes dan kunci jawaban. Kemudian validasi, revisi, uji coba, kemudian analisis hasil uji coba, revisi lagi, dan merakit kembali. Nah, di sini saya identifikasi instrumen tes pada skripsi yang berjudul Analisis Kemampuan Penalaran Matematika Siswa Ditinjau dari Gaya Belajar pada Materi Peluang kelas 9 di SMP Negeri 7 Mataram tahun 2022-2023 yang disusun oleh Rahmawati. Nah, ini adalah contoh instrumen tes yang saya ambil contoh dari skripsi tadi. Mari kita identifikasi bersama. Nah, yang pertama dalam penyusunan instrumen tes yaitu yang pertama menentukan tujuan penyusunan instrumen terlebih dahulu. Nah, sedangkan kita bisa lihat bersama pada instrumen ini tidak ada tujuannya. Kita bisa taruh tujuannya bersama-sama sebentar. Tujuannya bisa kita identifikasi bersama bahwa tujuan penyusunan instrumen Nah, bisa di sini jadi tujuannya itu adalah untuk mengukur kemampuan penalaran siswa terhadap materi peluang. Nah, kemudian langkah yang kedua tadi pada penyusunan instrumen tes adalah menyusun tabel spesifikasi atau kisi-kisi. Nah, kisi-kisi ini bentuknya itu berupa tabel dan tidak ada bentuk yang paten atau tabel yang paten itu tidak ada nih. Kita lihat bersama bahwa yang di tabel ini adalah merupakan tabel spesifikasi atau kisi-kisinya. Nah, hal yang pertama harus ada di sini adalah kompetensi inti. Kompetensi inti itu berguna untuk kita menyusun kompetensi dasarnya. Nah, di sini ada kompetensi dasar. Bisa dilihat nanti ini tuh bisa kompetensi dasar ini bisa dikembangkan menjadi indikatornya. Nah, indikator dari kemampuan penalaran matematis itu kan ada di sini, ada 4. Yang pertama itu mengajukan dugaan, melakukan manipulasi matematika, kemudian menyusun bukti, memberikan alasan terhadap kebenaran solusi, kemudian menarik kesimpulan. Nah, di sampingnya ini ada deskriptornya itu atau deskripsi dari indikator itu. Nah, di sini yang kurangnya juga pada tabel kisi-kisi ini atau spesifikasi ini nggak ada mencantumkan itu jenis itemnya. Ini termasuk pilihan ganda kah, termasuk
uraian atau dan sebagainya itu apa, itu nggak ada, bisa ditaruh juga. Kemudian di sini ada nomor soalnya, nomor 1 dan 2 itu sudah betul. Kita masuk pada langkah yang ketiga untuk penyusunan instrumen tes, yang itu yang tadi menyusun butir tes dan kunci jawabannya. Nah, bisa kita identifikasi. Nah, penyusunan ini soal dan kunci jawabannya ini itu kita sesuaikan dengan yang di atas ini tadi. Kisi-kisinya ini semuanya ini, kisi-kisinya ini harus sesuai untuk penyusunan pada soal dan kunci jawabannya. Nah, bisa dilihat di sini soalnya itu ada 2. Nah, makanya perlu kita identifikasi terlebih dahulu apa itu jenis soalnya. Pada kisi-kisi itu harus jelaskan, ini kan uraian. Nah, di sini. Nah, saya akan menjelaskan contoh soal dari nomor 2, yaitu sebuah dadu dilemparkan 1 kali, tentukan peluang munculnya angka genap atau angka lebih besar dari 3. Nah, ini kunci jawabannya saya jelaskan sedikit yang nomor 2. Nah, di mana di penalaran matematis indikatornya itu harus ada. Yang 4 indikator yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, di sini kita harus tulis diketahuinya terlebih dahulu. Mata dadu ada 6. Jadi NS itu sama dengan 6. Dan ditanyakan itu peluang munculnya angka genap atau angka lebih besar dari 3. Nah, ini tuh termasuk kepada mengajukan dugaan. Itu indikator penalarannya, itu mengajukan dugaan. Kemudian kita ke langkah berikutnya, kita permisalkan nih. Kalau A itu kejadian munculnya angka genap, dan B itu kejadian munculnya angka lebih dari 3. Nah, maka A itu kan kejadian muncul angka genap. Genap kan 2, 4, 6 dari rentang yang S ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan jadi yang genap itu 2, 4, dan 6. Nah, jadi NA-nya itu sama dengan 3. Maka peluang kejadiannya itu PA sama dengan NA per NS. Sama dengan, tulis saja langsung NA-nya itu 3, NS-nya itu 6. Berarti 3 per 6. Kemudian langkah berikutnya, kita identifikasi B-nya itu. B-nya kan kejadian munculnya angka lebih besar dari 3. Nah, yang lebih besar dari 3 dari NS tadi kan 4, 5, 6. Jadi NB-nya itu sama dengan 3. Maka peluang kejadian B-nya itu PB sama dengan NB per NS. Sama dengan tinggal kita masukin NB-nya itu 3, NS-nya itu 6. Nah, jadi kelihatan ada 2 angka yang sama dari A dan B, yaitu angka sama-sama memuat angka 4 dan 6. Jadi irisan A iris B itu sama dengan 4 dan 6. Ini jadi NA iris B itu sama dengan 2. Itu termasuk kepada melakukan manipulasi matematika. Kemudian di sini sehingga peluang A iris B berarti P A iris B sama dengan N A iris B per NS. Tadi N A iris B-nya itu 2 dan NS-nya itu 6. Nah, rumus peluang kejadian A atau B jadi digabungin nih. P A gabung B sama dengan PA ditambah PB dikurang PA iris B. Jadi tadi PA-nya 3 per 6, PB-nya 3 per 6 juga. Terus PA iris B-nya itu 2 per 6. Jadi diperoleh 4 per 6 disederhanakan menjadi 2 per 3. Nah, itu termasuk ke dalam memberikan alasan atau bukti terhadap kebenaran solusi. Kemudian, jadi peluang munculnya angka genap atau angka lebih dari 3 adalah 2 per 3. Inilah yang menjadi indikator penalaran matematisnya itu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan. Keempat itu validasi, itu ke dosen, kemudian revisi, uji coba, analisis hasil uji coba, revisi, dan merakit kembali. Karena ini saya ambil contoh dari skripsi, jadi otomatis ini sudah divalidasi, ini sudah benar gitu. Tinggal ditambahkan saja. Nah, terus kita ke rubrik penilaian atau peskorannya itu gimana sih? Nah, ini bisa dilihat. Nah, pedoman penskoran soal tes kemampuan penalaran matematis. Nah, yang tadi kan aspeknya itu mengajukan dugaan, melakukan manipulasi matematika, kemudian memberi alasan atau bukti terhadap kebenaran solusi dan menarik kesimpulan dari suatu permasalahan. Nah, aspeknya yang pertama itu mengajukan dugaan. Kalau siswa itu dikatakan mampu menulis apa yang diketahui dan ditanyakan dengan tepat dan lengkap, itu skornya 4.
gitu. Kemudian siswa yang mampu menulis apa yang diketahui dan ditanyakan namun kurang tepat dan lengkap itu 3. Begitupun seterusnya. Nah, langsung saja kita masuk kepada instrumen non-tes. Nah, instrumen non-tes ini berupa angket, observasi, dan wawancara. Nah, langkah penyusunan instrumen non-tes. Yang pertama itu menentukan tujuan penyusunan instrumen, menyusun definisi konseptual dan definisi operasional, kemudian menyusun tabel kisi-kisi dan spesifikasi, menentukan skala dan penskoran, angket dan observasi, menyusun item atau butir instrumen, validasi dan revisi, uji coba dan analisis hasil uji coba, merakit kembali instrumen non-tes itu sendiri. Nah, sebenarnya langkah penyusunan instrumen non-tes ini hampir sama dengan instrumen tes, cuma yang menjadi pembedanya itu di non-tes menyusun definisi konseptual dan definisi operasional, terus menentukan skala peskorannya. Diskusi instrumen gaya belajar. Nah, di sini yang pertama langkah-langkahnya itu menentukan tujuan penyusunan instrumen. Sedangkan di sini tuh nggak ada tujuannya. Nanti bisa ditaruh tujuan penyusunan instrumen ini adalah tujuan. Nah, tujuannya itu untuk mengetahui gaya belajar siswa. Nah, kemudian langkah yang kedua dalam instrumen penyusunan non-tes itu menyusun definisi konseptual dan definisi operasional. Nah, di sini tidak memuat definisi konseptual dan definisi operasionalnya. Nah, bisa nanti ditambahkan lagi dari definisi konseptualnya itu dari gaya belajarnya, nanti bisa ditaruh. Nah, langsung saja kita masuk ke menyusun tabel spesifikasi atau kisi-kisi. Nah, ini tabel spesifikasinya. Nah, kemudian di sini variabelnya yang kita ukur itu apa? Kan variabel yang diukur di sini. Maaf tadi salah. Nah, variabel yang kita ukur di sini kan gaya belajarnya. Nah, terus subvariabelnya kan ada 3, gaya belajar visual, gaya belajar auditori, gaya belajar kinestetik. Nah, indikatornya itu apa aja? Nah, ini bisa dilihat. Ini tuh bisa dilihat indikatornya. Nah, untuk nomor soalnya ini dia di angketnya yang akan disebarkan itu dia di nomor berapa saja, sesuai nggak? Nah, ini dia ditaruh yang untuk yang belajar dengan cara visual kan dia di nomor soal 7 dan 8. Ini totalnya itu banyak dari nomor soalnya. Nah, ini instrumen angket gaya belajarnya. Dia tersedia 30 butir pertanyaan. Bisa dilihat. Ada keterangannya selalu, sering, kadang-kadang, dan tidak pernah. Nah, bisa dilihat. Karena ini sudah kita ngambil dari skripsi, otomatis ini sudah divalidasi. Kita cuma identifikasi yang kurang-kurangin saja. Nah, ini dah pedoman penskoran angket gaya belajar. Nah, kalau selalu itu kita beri nilai 4, di mana keterangannya sesuatu yang cenderung dilakukan secara terus-menerus dan setiap hari. Kemudian sering itu kita beri skor 3, sesuatu yang dilakukan terus-menerus tetapi tidak setiap hari. Terus kadang-kadang itu skornya 2, sesuatu yang dilakukan hanya ketika dia ingin, dan tidak pernah itu 1, sesuatu yang tidak pernah dilakukan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.